Selamat siang, perkenalkan saya Yan Bayu Bramantya. Saya perwakilan dari kelompok dari Kristina Wiyani Putri dan Gusti Ayu Marantika ingin mempresentasikan jurnal yang kami susun yang berjudul Telemedicine, Digitalisasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Program Studi Magister Manajemen Universitas Sanggabuana. Di Indonesia, dengan lebih dari 273 penduduk menghadapi tantangan besar dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata, terutama dalam distribusi tenaga medis yang tidak merata. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mencari inovasi layanan kesehatan, salah satunya melalui telemedicine. Telemedicine memungkinkan pelayanan kesehatan jarak jauh yang menghubungkan pasien dengan tenaga medis menggunakan teknologi komunikasi. Telemedicine mendukung transformasi digital sektor kesehatan di Indonesia sejalan dengan tujuan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan sistem kesehatan. WHO mendefinisikan telemedicine sebagai layanan kesehatan yang menghilangkan hambatan jarak, memungkinkan konsultasi, diagnosis, perawatan, dan pendidikan medis secara online. Telemedicine terbukti efektif dalam menangani masalah kesehatan, bahkan dengan hasil yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan perawatan tatap muka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan telemedicine di Indonesia serta tantangan dan manfaatnya dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana telemedicine sebagai bentuk digitalisasi dalam pelayanan kesehatan dapat memperbaiki sistem kesehatan Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi tantangan yang ada serta solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, seperti aksesibilitas dan efektivitas pelayanan kesehatan. Masalah yang ada, yang pertama, kesenjangan fasilitas kesehatan di Indonesia. Yang kedua, kurangnya distribusi dokter di berbagai daerah. Solusinya, telemedicine sebagai digitalisasi layanan kesehatan. Metodologi penelitian ini dilakukan melalui proses telaah pustaka atau literatur review yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian terkait telemedicine. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya seperti ResearchGate, Scopus, dan Google Scholar dengan kata kunci seperti telemedicine, digitalization, dan health service. Hasil dan pembahasan telemedicine dan transformasi digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial, termasuk dalam sektor kesehatan. Telemedicine menjadi salah satu teknologi kesehatan yang paling cepat diadopsi dengan tujuan mendukung Universal Health Coverage atau UHC untuk 95% penduduk Indonesia pada tahun 2020. Teknologi ini mempermudah akses pelayanan kesehatan jarak jauh dan menjadi fokus utama transformasi digital kesehatan. Di Indonesia, pemanfaatan telemedicine telah berkembang pesat dengan ribuan dokter terdaftar di berbagai platform seperti Halo Dokter, itu ada 21.500 dokter, Halodoc sekitar 12.000 dokter, dan Klik Dokter sekitar 9.000 dokter, Aido Health sekitar 100 dokter, dan Good Dokter ada 10.000 dokter. Hal ini menunjukkan kemajuan telemedicine dalam meningkatkan akses pelayanan. Regulasi telemedicine Indonesia sebelum pandemi COVID-19, telemedicine di Indonesia hanya menghubungkan fasilitas kesehatan atau Fasiankes, namun untuk mengatasi pandemi, pemerintah memperluas regulasi telemedicine melalui surat edaran. Saat ini, ada 3 regulasi utama terkait telemedicine. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019, Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 4829 2021 dan Peraturan Konsil Kedokteran dengan nomor 74 tahun 2020. Meskipun demikian, regulasi ini masih terbatas pada pelaksanaan antar Fasiankes dan hanya berlaku selama pandemi. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dan penyesuaian peraturan agar lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan kesehatan modern. Tentu saja, telemedicine menuai pro dan kontra. Pro, efektivitas dan efisiensi. Telemedicine meningkatkan layanan kesehatan dalam hal monitoring, evaluasi, dan edukasi. Terkait aksesibilitas, mempermudah akses pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil dengan sedikit tenaga medis. Biaya lebih rendah, mengurangi biaya perawatan dan kebutuhan rujukan yang tidak perlu. Kemudian, kemudahan dan penggunaan diminati oleh generasi milenial dan permintaan untuk layanan jarak jauh. Kontranya, yang pertama ada keterbatasan pemeriksaan fisik. Itu konsultasi daring tidak bisa menggantikan tes fisik atau diagnosis yang memerlukan pemeriksaan langsung. Yang kedua ada akses internet tidak merata. Beberapa wilayah di Indonesia belum dapat menikmati layanan telemedicine karena keterbatasan infrastruktur internet. Yang ketiga, kepercayaan rendah. Masyarakat lebih percaya pada rumah sakit dibandingkan startup yang mengembangkan platform telemedicine. Jadi pada kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah sektor kesehatan dengan telemedicine sebagai salah satu inovasi utama yang berkembang pesat di Indonesia. Terutama selama pandemi COVID-19, platform seperti Halo Dokter, Halodoc, dan Klik Dokter telah mempermudah akses layanan kesehatan meskipun sudah ada kebijakan terkait telemedicine, masih diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk mendukung pelaksanaan yang lebih luas.
Telemedicine memberikan dampak positif seperti meningkatkan efisiensi, mengatasi hambatan geografis, dan mengurangi rujukan yang tidak perlu. Namun masih ada keterbatasan seperti sulitnya pemeriksaan fisik dan akses internet yang tidak merata. Dengan peraturan yang lebih baik, telemedicine berpotensi besar untuk memperbaiki aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.